buat Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian kita untuk terus gandul karo Gusti Yesus. Amin. Gandul Gusti. Haleluya. Ayo sama bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Salutino, Nino, Gandul Gusti. Gandul Gusti.
harus bersuka cita sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Goyang sukacita. Amin. Yes. Hati ini tetap
pernah tinggalkan kita, amin. Kemenangan terus menjadi bagian kita. Mari pejamkan mata kita ke hadapan Tuhan. Yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang takkan mau. Dia
kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus pimpin aku kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan yang gilang gemilang, sebab Tuhan yang sudah berjanji atas kami, dan itu akan menjadi bagian kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati anak-anak-Mu dengan puji-pujian, dengan sukacita dari surga. Kami percaya Tuhan, biar Engkau semakin ditinggikan, semakin dimuliakan di tempat ini, semakin tinggi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami. Kami menyerahkan acara kesaksian sebentar ke dalam tangan-Mu. Tuhan Allah Roh Kudus, Engkau memimpin semuanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan mendengarkan dua kesaksian pertama malam hari ini. Kita akan berikan waktu yang pertama kepada Ibu Lili untuk menyampaikan kesaksiannya serta pujiannya. Kita sambut dengan tepuk tangan. Shalom, selamat malam semua. Maaf ya, suara agak serak sedikit. Malam ini saya dikasih kesempatan untuk dimana Pak Hari dengan Pak Yere dengan Pak Iwan ya, untuk bisa membagikan sedikit kesaksian. Mungkin di dalam ini kita mengucap syukur sama Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang besar ya. Dan di sini mungkin saya mau membagikan atas semua kehidupan ini, kan pasti kita melalui setiap yang kita lalui ini. Untuk saya pribadi itu pasti melewati ada saat yang berat-beratnya ya. Tapi saya tidak bisa menyaksikan yang mendalam karena juga waktu dan sebagainya. Saya hanya memberikan inti untuk apa yang saya sudah alami, atas kehidupan yang saya alami juga mungkin dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di sini pasti ada lewati juga. Hidup ini mungkin tidak gampang, atas sehari-hari yang kita lewati atau yang sudah kita lewati, dengan lembah-lembah ombak yang kita lewati, masalah kecil, masalah besar, atau kehidupan, masalah ekonomi, masalah kehidupan rumah tangga, segalanya yang harus kita lewati. Tapi di mana ini Tuhan berkata bahwa apa yang kita lewati ini, kita ingat, kita jangan jemu-jemu melalaikan hati kita untuk mundur, tapi kita terus bertekad untuk berpegang tetap di dalam Tuhan, mengikuti Tuhan, dalam kasih Tuhan tidak ada yang luntur. Kasih Tuhan itu luar biasa. Hanya bagaimana untuk kita menyikapi untuk kasihnya. Nah, mungkin kadang kita secara manusia kedagingan, kita selalu lupa atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, apa yang selama Dia berikan. Kita sehari-hari ini banyak tantangan-tantangan yang kita lewati, juga lingkungan-lingkungan, banyak hal yang di lingkungan. Dengan gampang kata kita berkata bahwa kita tidak ke bawah, tapi tanpa sadar kita itu ada ke bawah, tapi kita tidak sadar. Tapi maka dari itu saya juga dengan pribadinya saya sendiri, saya juga terus mau belajar. Ya, saya juga setiap hari minta ampun.
sama Tuhan. Saya tidak sempurna. Saya haus, tapi banyak hal yang kadang itu menghalangi. Tapi dengan sehari-hari kita nggak ngerti. Kita mau melangkah, tapi ada aja yang iblis ini jahat, yang terus mengacauin kita. Tapi yaitu kita ingat, kita jangan jemu-jemu terus, kita berpegang pengharapan. Semua itu dari Tuhan. Ya, kekuatan kita manusia itu rapuh, sebetulnya kita hampa. Kita juga merasakan kosong, tapi kita tetap beraih pada Tuhan karena Yesus kita ada di pihak kita. Dimanapun yang kita, apapun yang kita sudah terjadi, maupun itu buruk dan hal kecil hal besar, tapi kita tetap mau merendahkan hati untuk mencari Tuhan. Untuk kita, Tuhan tidak tutup pintu. Tuhan kita luar biasa, Tuhan yang sangat baik bagi kita. Ya, hanya itu. Mungkin ada satu lagu saya, dan lagu ini luar biasa. Istilahnya itu dalam hidup ini kan, yang apa yang kita lewati kadang kita itu salah cari kan. Kita bisa aja ya ke apa dan apa ya saya tidak tahu, tapi kadang itu kita harus sadar bahwa lagu ini menyatakan bahwa kita itu terus di hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Kita tidak ada mundurnya, terus penyembahan kita pada Dia. Penyembahan itu luar biasa kalau kita sungguh-sungguh untuk menyanyikan, menyembah. Itu doa, bagian doa untuk kita juga. Kadang kita mungkin doa nggak bisa lama, tapi penyembahan ini untuk membuktikan doa loh. Saya pernah ngalami sih. Tapi mungkin ada yang mungkin penyembahan, ada yang tidak bisa membawa dalam penyembahan, kan mereka bawa dalam doa. Itu semuanya sama lah ya, tapi dalam pujian ini benar-benar yang kita nyanyikan, kita pujikan Tuhan dahsyat. Banyak mukjizat yang terjadi atas kehidupan saya. Saya tidak bisa menceritakan, tapi saya malam ini cuma bisa menyatakan apa yang kita sesama lewati. Ini yang saya lewati lebih berat dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, tapi Tuhan semuanya memberikan kemenangan. Tuhan memberikan luar biasa, hati saya semua dipulihkan, dimenangkan. Biarlah apapun yang terjadi, apapun dengan kulit yang apa mereka berkata, tapi Tuhan kita luar biasa. Dia ngerti atas segala masalah yang kita lewati, tapi Tuhan kita terus kita cerita dan berkata pada Dia tapi Tuhan maunya kita harus berjalan dengan hati yang tulus, hati yang benar. Itu semua Tuhan itu akan mendikte dan melihat setiap hati dan hatinya kita. Tapi kadang kita tuh bisa ngomong, kita harus gini, tapi prakteknya gak gampang. Nah itu semua kembali minta kesadaran Tuhan untuk kita. Sehari-hari yang kita doakan, minta Tuhan urapi kita, jernihkan kita, hikmat Tuhan yang ada pada kita, sehingga kita terus dikuras, kita terus dibentuk. Kita semua ini manusia biasa, butuh setiap hari untuk dibentuk. Ya, terima kasih malam ini. Mungkin nanti Pak Daniel mau sambung. Saya sebenarnya ini saya belum hafal, baru tapi saya ingin ditayangkan. Tapi Pak Hari inginkan sesama kita belajar ya, untuk nyanyikan ya. Oke, kita sesama untuk belajar. Saya juga belum bisa. Tapi kita tetap nyanyikan. Tuhan tidak menilai kita, suara kita tidak, tapi Tuhan menilai hati kita yang harus akan Dia. Oke? Ya, amin.
Kesaksian yang luar biasa kiranya boleh memberkati kita semua. Baik, kita lanjutkan kesaksian yang kedua ya. Kami panggil Bapak Daniel, kita sambut dengan tepuk tangan. Shalom. Shalom. Shalom, selamat malam. Salam terkasih buat saudara seiman yang dikasih Tuhan Yesus. Malam ini saya akan bersaksi perjalanan iman saya sampai percaya dengan Tuhan Yesus yang dahsyat, yang merubah hidup saya sekarang. Jadi setelah saya dijamah Tuhan Yesus, saya sadar apa yang saya jalani adalah jalan yang salah atau sesat. Selama ini saya mendapat rezeki itu dari sumber yang tidak benar. Jadi saya dulu itu, terutama Pak Dia yang baik hati itu, ingin saya itu ke gereja terus. Tapi saya bandel ya, saya percaya sama kelenteng, sama wihara. Nah, tapi itu bagi saya waktu itu merasa bahwa seperti itu bisa sukses. Jadi Pak Adi sering ngajari saya ke gereja apa itu, tapi hanya berlalu aja. Nah ini saya ceritakan masalah kesaksian saya. Jadi ada di suatu Korintus ya, baca tuh Korintus 10:14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Padahal pada waktu itu saya tuh menganggap berhala itu bisa lebih cepat ya, kalau minta sesuatu itu lebih cepat. Jadi sepertinya saya tuh berhasil. Nah yang kedua, Timotius 4 ayat 1, tetapi Roh dengan tegas menyatakan bahwa di waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh penyesat dan ajaran-ajaran setan-setan. Nah di situ saya anggap bahwa dewa-dewa itu tidak setan ya. Jadi saya anggap bahwa dia itu bisa menjadi saya sukses, bisa beli mobil, beli apa itu. Saya anggap bahwa dia itu bisa nolong saya, tapi Tuhan Yesus itu saya abaikan. Jadi saya kalau ajaran-ajaran Tuhan Yesus itu anggap lebih cepat melalui dewa. Nah ini saya inginkan. Jadi kalau berasal dari pencipta ya Tuhan Yesus, rezeki itu tidak hutang. Ini yang saya alami. Jadi karena setan itu hanya bisa memindahkan rezeki, tidak bisa mencipta ya. Nah di diri saya ini per 10 tahun. Jadi ini saya catat per 10 tahun. Jadi tahun 1980 itu saya pindah dari Tuban itu ke Semarang. Di waktu itu saya masih tahun 80 sampai 85 itu masa-masa kuliah itu tidak ada apa-apa, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Nah sehingga itu hal-hal yang wajar yang kita lewatin aja. Tapi semenjak tahun 85 saya mulai kerja, saya itu mulai kesulitan, mulai takut. Nah ini takut itu mencari pegangan. Nah tapi pegangan yang saya cari itu yang salah. Jadi pegangan pergi ke tempat wihara, ke tempat yang bisa komunikasi itu. Nah di situ saya otomatis melihat orang-orang sukses itu seperti itu. Jadi saya berhadapan dengan orang-orang yang punya, yang saya bangun itu, dia pergi ke tempat-tempat itu bisa sukses. Saya ikutin ke gunung. Apa yang aku dapatkan itu tuh habis lagi. Habisnya tuh habis total, bukan habis langsung sebagian enggak. Nah, di fase yang ketiga itu saya mulai lagi, tapi ke wihara-wihara yang ada dewa-dewanya yang bisa punya kayak bisa bicara gitu. Gendong tuh kan ada kayak Jalangkung, terus Orodadi bisa dewanya tuh bisa masuk roh itu bisa sukses lagi. Nah itu tahun 2010 itu saya tuh habis lagi. Mungkin Pak Adi saya tuh tahu ya, itu saya tuh
jatuh bangun itu. Pak Adi sama teman-teman tuh itu menyaksikan saya. Nah, pada tahun 2010 itu saya tuh nggak terima ya buat sembayangan di rumah. Banyak dewa-dewa, terus saya buat kalau di sini kelenteng kehidupan gitu ya. Nah, di situ saya bisa sukses lagi. Tapi di waktu tahun 2018, dan kebetulan saya diajak Pak Hadi ke rumah kemenangan, ke tempatnya Iksanto. Di situ ada pendoa, Pak Daniel, kamu ini kok suram wajahmu, kok gelap gitu. Saya mau didoakan. Nah pada waktu itu saya ya mau aja, tidak apa-apa itu. Pikir saya itu didoakan di situ. Aku mau aja lah, terus atau di tempatnya Iksanto. Tahu-tahunya pergi ke rumah. Nah di rumah tuh saya ketakutan, di rumah banyak itu apa? Banyak patung-patung, banyak apa? Terus saya diantarkan Pak Hadi gitu. Sampai sore itu. Nah, udah datang sampai jam 6 jam 6.30 itu udah datang. Karena dia ternyata cari minyak urapan untuk supaya masuk ke rumahku itu saya kasih minyak urapan. Nah, sampai di depan rumah saya tanya, loh kamu kok lama sekali? Kok saya cari minyak urapan? Di sini dewa-dewamu itu sudah berupa apa? Iblis. Kalau tidak pakai minyak urapan tidak bisa. Terus saya didoakan di rumah. Nah, di situ saya mulai sadar ya, ikut Tuhan ya. Nah, terus teman saya tuh saya cari siapa yang bisa membaptis saya. Padahal kan saya Katolik, saya sudah dibaptis. Nah, padahal buat baptisan itu kan tidak gampang, tidak setiap saat tanya di gereja-gereja itu syaratnya berat ya. Nah, teman saya itu teman patriot itu bilang, Pak Daniel ini ada baptisan nanti di HTI. Pada waktu itu, oke lah, aku ikut aja lah. Istriku, anakku ikut dibaptis di HTI itu. Nah, sejak dibaptis itu, saya tuh rasanya seperti dibuka ya pikiran saya bahwa ternyata apa yang aku dapatkan dulu itu habis terus itu. Nah, di situ mulai saya sadar bahwa itu tidak benar. Nah, sejak saat itu saya sudah tidak pernah patung-patung saya itu saya kasihkan ke temanku ya, Pak Toko itu, saya kasihkan semua, tidak ada satupun. Nah, di situ saya menyadari bahwa saya dulu waktu diomongin Pak Hadi itu tidak percaya dibikin. Nah, di situ Pak Hadi terima kasih waktu itu aku diajari ke di setiap Kamis itu Jumat ya Pak ya di Obekti ya. Nah, dari situ sekarang ini setelah saya ikut Tuhan Yesus itu, semua mujizat-mujizat itu terjadi di diriku. Saya udah 2018, saya tuh bahkan tidak punya rumah sama sekali, mobil tidak punya, saya nggak pinjam rumah saya punyanya Yongki itu, yang tempatnya itu seperti hantu, daftar ditempati, saya tempati itu. Di 2018, waktu dibaptis itu, saya dapat ini dari Tuhan, aku sudah ikut kamu. Di situ aku tahun 2000 pas COVID itu, saya kebetulan dapat proyek di Bali. Nah, proyek di Bali itu saya berarti bisa bangun rumah lagi. Nah, puji Tuhan, 2 tahun kemudian itu saya sudah dipulihkan Tuhan, bisa membuat rumah yang bahkan yang lebih bagus daripada yang hilang semua itu. Nah, terus di situ banyak mujizat lagi, anak-anakku juga. Yang mujizat kedua itu anakku juga bisa nikah. Nah, terus dapat pekerjaan ini karena semua ikut Tuhan Yesus. Jadi kesimpulannya, jadi poinnya itu kalau saya waktu itu kalau masih ikut minta dari wihara-wihara tersebut sampai hari ini pun saya akan lelah. Makanya yang hadir di sini jangan main-main bahwa ilah-ilah lain, roh lain itu ternyata ada waktunya.
pasti diminta habis. Jadi kalau malam ini ada yang merasa dihabisin, itu pasti ada yang salah. Ada yang salah. Ini yang saya alami itu. Nah, setelah saya itu sekarang ini untuk mencari menelaah dari ibadah-ibadah itu, saya juga sekarang lebih cepat itu Tuhan maksudnya apa. Jadi kalau kita tidak dihabisin ya, tidak dihancurkan ya, kita tidak akan kembali ke Tuhan. Intinya itu aja. Jadi terima kasih supaya kesaksian ini bisa merubah pikiran orang bahwa kita tidak gampang hidup ini. Ya, itu terima kasih malam. Ya, sampai di sini. Pak Daniel nggak mau nyanyi, Pak? Baik, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu diberkati dengan kesaksian ini, amin. Berikan kemuliaan sekali kepada Tuhan yang sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib buat kedua saudara kita ya. Puji Tuhan. Mungkin next Bapak Ibu bisa mempersiapkan kesaksiannya untuk dibagikan di tempat ini. Puji Tuhan. Kesaksian berakhir, maka ibadah kita juga berakhir. Betul? Kita akan berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami menyerahkan kepada Pak Pendeta Yeri. Silakan Pak. Ya, shalom Bapak Ibu semua, saudara diberkati Tuhan. Ya, terima kasih Bu Lili sudah bersaksi, Pak Daniel. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui kesaksian-kesaksian ini. Kita makin dekat dengan Tuhan, kita makin melekat dengan Tuhan, kita percaya Tuhan bersama kita semua. Amin. Jangan mundur kalau ada masalah. Jangan tinggalkan Tuhan kalau ada masalah, tetap percaya Tuhan di pihak kita, kemenangan akan menjadi milik kita. Amin. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami, sudah memberkati kami melalui kesaksian-kesaksian teman-teman kami. Biarlah kiranya ini menjadi sebuah rema bagi kami. Kami mau belajar terus mencintai Tuhan. Kami mau belajar terus mengandalkan Tuhan. Mungkin kami ada dalam posisi atau keadaan yang sulit, yang sukar, tapi kami mau belajar percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada untuk menolong kami dan memberkati kami. Tuhan pasti akan buka jalan dalam setiap masalah kami. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya melalui kesaksian-kesaksian ini kami makin diteguhkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu penolong satu-satunya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kedua hamba-Mu yang sudah memberkati kami dengan kesaksian mereka. Kiranya Tuhan terus pakai hidup mereka dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam perjalanan iman mereka. Biarlah Tuhan terus meneguhkan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih, berkati teman-teman kami yang sudah melayani, baik musik leader, singer, pemain musik, multimedia, dan juga penerima tamu, penjemput, semua yang ambil bagian dalam pelayanan sore hari ini. Kami percaya semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, berkati setiap persembahan yang diberikan umat-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau tadahkan tangan kita kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua
semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Firman Tuhan. Iya Bapak Ibu Saudara, ini pemain musiknya terlalu bersemangat ya, terlalu diberkati dengan kedua kesaksian tadi. Iya, pengumuman untuk bulan minggu depan. Oh maaf, pengumuman untuk kita semua Bapak Ibu Saudara, hadirlah menara doa setiap hari Kamis siang pukul 11 siang di tempat ini. Itu aja. Sampai jumpa minggu depan, bawa rekan-rekan, bawa keluarga untuk bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, sukacita Tuhan di tempat ini. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.